Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judulnya adalah Mengapa terjadi nubuatan dari roh dusta? Kenapa ada nubuatan yang tidak terjadi? Mengapa terjadi nubuatan dari roh dusta? Tuhan menaruh roh dusta kepada nabi-nabinya, kepada orang-orang yang bernubuat. Saudara-saudara, firman Tuhan menjelaskan, karena Tuhan menaruh roh dusta kepada para nabi. Walaupun para nabi tadi percaya telah menerima. Dia percaya sungguh bahwa yang dinubuatkan itu berasal dari Tuhan. Dia percaya telah menerima. Dia percaya telah menerima bahwa nubuatan itu berasal dari Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan menaruh roh dusta kepada para nabinya. Wow, ini sungguh mencekam kehidupan kita. Mengapa itu bisa terjadi? Saudara-saudara, mari kita lihat slide berikutnya. Saudara, tema kita adalah mengapa terjadi nubuatan dari roh dusta walaupun percaya telah menerima. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, pentingnya percaya telah menerima. Orang yang percaya telah menerima, dia akan berkata kepada gunung dan gunung itu akan pindah. Orang yang percaya telah menerima, saudara-saudara, semua hal dan saudara, semua hal itu terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, poin yang pertama, kita harus percaya telah menerima. Yang menjadi pertanyaan, percaya telah menerima apa? Nah, itu pertanyaannya, saudara. Ya, di poin yang kedua, saudara dan saya harus percaya menerima buah-buah roh. Ya, jadi saudara, ini adalah pondasi. Ini adalah dasar. Percayalah telah menerima buah-buah roh. Percayalah telah menerima engkau mengasihi Tuhan. Dan baru kemudian engkau mengasihi sesama. Jadi saudara-saudara, percaya telah menerima adalah dasar untuk percaya menerima buah-buah roh. Kemudian saudara, percaya telah menerima itu apa? Saudara, apa yang kita percaya telah menerima? Yang kedua adalah poin yang ketiga, percaya telah menerima karunia-karunia roh. Apa itu karunia roh? Nubuatan misalnya, penglihatan misalnya, tanda heran dan mujizat misalnya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara bernubuat atau saudara mempunyai penglihatan, kalau saudara menerima karunia, tanda heran dan mujizat, kesembuhan dan mujizat. Saudara-saudara, tapi kalau saudara tidak didasari percaya telah menerima buah-buah roh, maka saudara-saudara, karunia-karunia roh, nubuat, penglihatan, atau kesembuhan dan mujizat, itu bisa nil, saudara. Bahkan Tuhan katakan, dia menaruh saudara, menaruh roh dusta kepada para nabinya. Wow, saudara, ngeri ya saudara. Saya ngeri. Dan saya percaya saudara juga ngeri sekali. Kenapa? Kita sudah mengucapkan untuk melakukan tanda heran dan mujizat. Ternyata nggak terjadi sesuatu.
Kita sudah mengucapkan apa yang menjadi penglihatan yang kita percayai itu dari Tuhan. Ternyata itu bukan dari Tuhan, itu roh dusta. Mungkin saudara bernubuat, tetapi saudara-saudara, nubuat saudara itu dari roh dusta. Nah, itulah pentingnya saudara percaya telah menerima buah-buah roh. Kemudian percayalah telah menerima karunia-karunia roh. Dan kemudian yang terakhir, percayalah telah menerima 5 jawatan roh. Tugas pelayanan. Jadi tugas pelayanan itu juga kita harus percaya telah menerima. Saya percaya telah menerima jawatan. Ya, saudara, mari kita akan lihat next. Nah, dikatakan percaya telah menerima apa? Ya, saudara, percaya telah menerima apa? Percaya telah menerima itu harus. Itu adalah dasar kekristenan. Kemudian saudara, setelah saudara percaya telah menerima apa? Buah-buah roh. Menerima apa? Karunia roh. Menerima apa? Jabatan atau pelayanan. Saudara, kalau saudara pelayanan itu juga saudara harus percaya telah menerima. Saya pernah percaya telah menerima sebagai nabi. Saya telah percaya menerima. Saya percaya telah menerima sebagai rasul, ya, sebagai gembala, sebagai penginjil, sebagai pengajar, ya. Di sini di dalam Markus 12 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi apapun yang kita minta dan doakan harus percaya telah menerima. Ya saudara, dengan percaya telah menerima itu, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi percaya telah menerima. Nah, kemudian kalau percaya telah menerima tidak terjadi sesuatu, pasti ada sesuatu yang salah. Mari kita lihat berikutnya. Saudara-saudara, apa yang saudara harus percayai telah menerima? Yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dikatakan begini, tetapi buah roh ialah kasih. Saudara-saudara, saudara dan saya harus percaya telah menerima kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan adalah yang utama dan yang pertama. Mengasihi sesama adalah akibat mengasihi Tuhan. Amin saudara. Jadi jangan saudara mengasihi sesama dulu, baru mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah yang utama dan yang pertama. Saudara-saudara, dan kalau saudara mengasihi Tuhan, mengasihi sungguh-sungguh, pasti mengasihi ciptaannya. Pasti mengasihi sesama. Bukan saja sesama, tetapi dengan hewan sekalipun, saudara akan sayang kepada dia. Artinya boleh dimakan, jangan dibunuh. Ya, saudara-saudara, saya percaya saudara faham akan hal ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Percaya saudara kepada Tuhan bahwa saudara telah menerima sukacita, telah menerima damai sejahtera, telah menerima kesabaran, telah menerima kemurahan, telah menerima kebaikan, telah menerima kesetiaan, telah menerima kelemah lembutan. Jadi saudara bisa lemah lembut. Telah menerima penguasaan diri. Jadi saudara itu percaya telah menerima buah-buah roh yang sudah disebutkan tadi. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Next. Nah, sekarang kita bicara mengenai karunia roh. Karunia roh itu adalah terbagi menjadi 3. Yang 31 adalah karunia berkata-kata. Pokoknya ngomong aja. Ngomongnya pakai iman aja. Ya, saudara-saudara. Tapi yang jelas harus hasilkan buah roh. Kalau saudara hasilkan buah roh, percaya telah menerima buah-buah roh, maka saudara-saudara, saudara bisa
punya karunia roh. Dan karunia roh ini juga saudara harus percaya telah menerima. Saudara percaya telah menerima apa? Saudara telah menerima karunia berkata-kata, ngomongnya pakai iman. Ngomong percaya telah menerima dari Tuhan. Ya, saudara-saudara, saya berbicara kepada saudara, saya percaya telah menerima. Apa saudara? Pesan-pesan Tuhan. Pesan Tuhan, saudara-saudara, ini karunia berkata-kata. Yang pertama, 311, karunia bahasa roh. Saudara bisa berkata-kata dengan iman begitu saja. Percaya bahwa Tuhan sudah memberikan bahasa roh kepada saudara. Yang 312, yaitu karunia menafsirkan bahasa roh. Saudara percaya telah menerima bahwa saudara telah menerima makna dari bahasa roh yang saudara ucapkan tadi. Dan saudara tinggal mengucapkan dengan iman. Mudah kan? Nah, yang ketiga, 313 maksudnya dari karunia berkata-kata ini nubuat. Saudara, apa itu nubuat? Nubuat itu adalah pesan Tuhan. Ya, saya menyampaikan pesan Tuhan. Saudara juga bisa menyampaikan pesan Tuhan dari yang saudara percayai. Bahwa Tuhan sedang menyampaikan pesan melalui saudara kepada orang lain. Nubuat. Ya. Oke, saudara juga bisa bernubuat untuk diri saudara sendiri. Oke, sekarang karunia bahasa roh tadi dibagi 3. Karunia berkata-kata. Yang kedua adalah karunia pengetahuan. Tahu. Jadi kalau saudara rajin berdoa dalam roh. Kalau saudara rajin, saudara-saudara menafsirkan bahasa roh. Saudara-saudara ngikuti Roh Kudus dengan iman. Roh saudara dilatih untuk peka dengan Roh Kudus. Dan saudara baca firman Tuhan supaya roh saudara, roh saudara hidup di dalam kebenaran. Ya, saudara-saudara, apa yang terjadi? Saudara dan saya akan tahu begitu. Ya, kalau saudara berdoa, saudara bisa tahu. Ya, taunya dari mana? Enggak dari mata, tapi dari roh saudara tahu. Ya, karunia pengetahuan. Nah, karunia pengetahuan ini dibagi 321, yaitu membedakan roh. Karunia membedakan roh. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang itu saudara lagi beres apa enggak beres, saudara itu bisa tahu. Ini beres apa enggak beres. Ya, beres apa enggak beres. Itu adalah karunia membedakan roh. Ya. Dan saudara-saudara, kemudian 322, karunia pengetahuan. Karunia pengetahuan itu apa saudara? Saudara kayak tahu, saudara bisa tahu, bisa melihat, bisa mimpi. Ya. Jadi karena saudara terbiasa hubungan saudara dengan Tuhan melalui roh saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara jadi peka begitu, ya. Seperti apa saudara? Seperti Samuel, ya. Ya, saudara, dia dipanggil-panggil Tuhan. Samuel, ya. Pertama-tama dia larinya ke Imam Eli, yang kedua ke Imam Eli, kemudian Imam Eli sadar. Oh, itu berarti Tuhan yang panggil, bilang, "Ya Tuhan, aku di sini." Kemudian dia menjawab itu, dan dia tahu bahwa itu Tuhan. Dan kemudian Tuhan singkapkan semua mengenai keluarga Imam Eli. Saudara-saudara, yang ketiga adalah karunia hikmat. Apa itu karunia hikmat? Dari apa yang saudara lihat, saudara tahu apa jalan keluarnya. Ya. Kemudian next. Ya. Yang ketiga adalah karunia kuasa. Saudara-saudara, ingat, kalau saudara harus percaya telah menerima buah-buah roh, tetapi saudara harus percaya telah menerima karunia-karunia roh. Jangan sampai tidak percaya buah-buah roh, percaya telah menerima buah-buah roh. Kalau saudara percaya, tidak percaya atau belum percaya telah menerima buah-buah roh, kalau saudara
dengan karunia-karunia roh, saudara itu nggak percaya, nggak punya iman. Iman itu apa, saudara? Karunia iman yang dimaksud di sini adalah kalau kita ngomong orang lain jadi percaya. Itu karunia iman. Kemudian yang 332 adalah karunia kesembuhan. Saudara-saudara, karunia kesembuhan. Saudara-saudara, jadi saudara percaya kalau saudara berdoa, yang saudara doakan itu sembuh. Atau kalau saudara berdoa, saudara percaya sembuh. Ya. Jadi saudara, ini adalah karunia kesembuhan. Percaya telah menerima buah-buah roh, tetapi juga harus percaya telah menerima kesembuhan. Nah, telah menerima di sini, apa itu maksudnya, saudara-saudara? Telah menerima, kemudian saudara kerjakan. Ya, jadi kalau saudara punya karunia kesembuhan, telah menerima karunia kesembuhan, mulai saudara doakan orang lain. Saudara percaya sudah menerima kesembuhan. Yang 3.3.3 adalah karunia mujizat. Saudara percaya telah menerima mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ingat, saudara harus percaya juga telah menerima buah-buah roh. Jadi maksudnya begini, saudara percaya telah menerima mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan. Percayalah telah menerima mujizat. Lakukanlah mujizat. Amin saudara. Itu maksudnya. Poin yang keempat. Ya, jabatan. Jabatan ini saudara harus percaya sudah menerima. Sudah menerima apa? Jabatan, pelayanan. Pelayanan apa? Sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai penginjil, sebagai gembala, sebagai guru. Ya. Jadi saudara mesti percaya telah menerima. Tetapi yang terpenting, saudara harus mendasari percaya telah menerima buah-buah roh. Mengapa saudara-saudara? Ya, ini ada saudara sebabnya. Dan hari ini itulah yang menjadi judul kita. Mengapa terjadi nubuatan dari roh dusta? Yang diterima roh dusta, bukan roh kebenaran. Bukan roh yang berasal dari Allah, tapi roh dusta. Siapa yang memberikannya? Tuhan. Ya, bahaya kan? Bahaya. Bahaya nggak saudara? Bahaya. Bahaya sekali. Saudara, saya takut. Saya takut. Kalau saya tidak percaya telah menerima buah-buah roh. Kita harus punya target dalam hidup kita. Kita harus menghasilkan buah-buah roh. Saudara, kasih kepada Tuhan. Dan kemudian karena mengasihi Tuhan itulah mengasihi sesama. Jangan dibalik, mengasihi sesama kemudian mengasihi Tuhan. Itu terbalik ya. Dan ini ada contoh. Ya, mari saudara lihat next berikutnya. Ya, ini yang saya mau bahas. Tadi baru dasar pengantarnya. Sekarang saudara kita bisa lihat. Kalau saudara mengasihi sesama, poin 1. Ya, mengasihi sesama itu, yang poin 1 itu mengasihi sesama. Enggak mengasihi Tuhan. Jadi harusnya apa? Buah-buah roh itu mengasihi Tuhan, baru mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi sesama. Saudara-saudara, Imam Eli itu adalah seorang imam yang berhasil mendidik Samuel dari sejak disape. Tetapi dia tidak berhasil untuk mendidik anaknya sendiri, Hofni dan Pinehas. Anaknya dua-duanya mati di medan perang. Dan Imam Eli pun mati ketika mendengar apa saudara? Kabar mengenai kedua anaknya meninggal. Saudara, itulah yang diterima oleh Samuel. Waktu Tuhan berbicara kepada Samuel, saudara-saudara, dia mau ungkapkan itu kepada Samuel mengenai keluarga dari Imam Eli. Jadi perhatikan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, hasilkanlah buah-buah roh. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan baru itu, kemudian setelah itu, kasihilah sesama. Jangan dibalik.
Zaman sekarang banyak yang dibalik-balik. Mengasihi keluarga yang pertama, mengasihi Tuhan yang kedua. Saudara, nanti kejadiannya kayak begini. Mengapa terjadi nubuatan dari roh dusta walaupun percaya telah menerima? Bahaya. Ini bahaya. Saudara, bahaya sekali. Tuhan prioritas kedua, sesama keluarga prioritas pertama. Wah, ini bisa celaka ya. Jadi yang pertama di sini saudara-saudara, di sini dikatakan 400 nabi. 400 nabi di Israel dikumpulkan saudara-saudara. Dan semua saudara mengasihi Ahab, raja Israel. Dia mengasihi saudara. Jangan cuma Nabi Mika yang mengasihi Tuhan. Dia berbicara apa adanya kepada Raja Ahab, raja Israel itu. Bicara apa adanya. Bicara apa adanya karena dia mengasihi Tuhan. Tetapi 400 nabi yang lain mengasihi Raja Ahab. Ya, saudara. Jadi yang pertama, saudara, mengapa nubuatan itu bisa ditempatkan oleh Tuhan roh dusta? Kalau saudara mengasihi bukan Tuhan yang pertama, ya. Orang lain yang pertama, Tuhan yang kedua. Satu. Kemudian yang kedua, saudara, nubuatan untuk menyenangkan hati raja. Ya, pertama hatinya menyenangkan raja. Hatinya menyenangkan raja. Yang kedua, dia pun bernubuat untuk menyenangkan hati raja. Kalau saya senang dengan saudara, nubuatan saya bisa kacau. Tidak asli. Ya. Ya, saudara, tapi kalau saya mengasihi Tuhan, saya akan bernubuat apa yang menjadi isi hati Tuhan dari roh kebenaran. Jadi saudara-saudara, yang ketiga, akibatnya nubuat itu berasal dari roh dusta. Ya, jadi ini di balik layarnya sebetulnya, kenapa kok dia bisa bernubuat dusta tadi, saudara? Salah tadi. Karena ada Tuhan menempatkan roh dusta di dalam hati. Yang keempat, yang dinubuatkan dari roh kebenaran itu pasti jadi. Ya. Jadi begini, kalau saudara mendoakan orang, saudara percaya sembuh, pasti saudara sembuh. Asal hasilkan buah-buah roh. Ya kan? Kalau saudara nggak percaya telah menerima buah-buah roh dan menghasilkan buah-buah roh, saudara kalau doa itu kurang percaya jadinya. Jadi kenapa kita berdoa kurang percaya? Kurang percaya telah menerima karena kita tidak menghasilkan buah-buah roh. Karena kita tidak percaya menerima buah-buah roh. Sehingga kita tidak menghasilkan buah-buah roh. Mari kita lihat saudara, ada 17 ayat yang kita akan baca. Next. Menyenangkan hati raja. Saudara lihat. Saudara-saudara, nabi-nabi ada 400 nabi. Dan 400 nabi itu menyenangkan hati raja. Saudara, jangan menyenangkan hati orang. Saudara, kalau saudara mendoakan orang sakit, kalau saudara ingin menyenangkan dia, saudara pasti nggak berani ngomong yang sebenarnya yang berasal dari Tuhan. Ya kan? Jadi di sini ayat 13. Suruhan yang pergi memanggil Mika, satu-satunya nabi Tuhan yang menghasilkan buah roh, yang mengasihi Tuhan daripada mengasihi rajanya, berkata kepadanya, ketahuilah. Ya, Mika tadi itu suruhannya itu adalah suruhan dari Raja Ahab, Raja Israel ya. Suruhan yang memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah. Nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Nubuatin yang baik-baik.
Kalau saudara datang ke orang yang berdosa dan kemudian orang itu sakit, saudara, atau cerai, saudara. Saudara-saudara, kan rasanya kita mesti ngomongnya yang baik-baik, ya kan? Tapi kita harus ngomong yang sebenarnya. Ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik karena mengasihi raja. Mari next. Nah, akhirnya saudara-saudara tadi sepakat untuk menyenangkan hati raja. Sekarang nubuat untuk menyenangkan hati raja. Ini mulai nubuat ini. Ayat yang ke-6. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead? Atau aku membatalkannya? Ini adalah Raja Ahab yang bertanya kepada 400 nabi. 400 nabi ini sayang banget sama Raja Ahab, Raja Israel ini. Dan Raja Israel bertanya, boleh nggak aku maju berperang melawan Ramot Gilead? Atau membatalkannya? Apa yang dikatakan oleh para nabi ini yang punya hubungan dekat? Jawab raja, majulah, Tuhan Allah akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Keren. Maju. Tuhan akan menyerahkan lawanmu kepadamu. Saudara, mari kita lihat ayat 10. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, ya, Raja Israel Ahab, Raja Yehuda adalah Yosafat, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Ya, karena Raja Yosafat, Raja Yehuda itu datang berkunjung. Saudara-saudara, dia berkunjung ke Israel, ke kota Samaria, ibu kota Israel. Ya, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. 400 nabi bernubuat. Wih, keren. Ya, kalau demokrasi itu jumlahnya yang paling banyak yang benar gitu kan ya saudara. Ini enggak. Yang dilihat itu menghasilkan buah roh tidak. Menghasilkan mengasihi Tuhan enggak? Menghasilkan kerendahan hati tidak? Saudara-saudara, kalau saudara dan saya tidak rendah hati, udah so pasti. Ya, apa yang saudara nubuatkan itu adalah roh dusta. Ya, jadi saudara hati-hati. Dan apa yang saudara nubuatkan itu pasti tidak terjadi. Ya, inilah yang dikatakan firman Tuhan. Next, ayat yang ke-11. Maka Sedekia bin Kenaana, yaitu kepala dari 400 nabi tadi, nabi Israel tadi, membuat tanduk besi. Lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menandukkan Aram. Ya, karena negeri tadi dikuasai oleh Aram, sampai engkau menghabiskan mereka. Luar biasa, nubuatnya keren. Bukan saja saudara nabi-nabinya, tetapi kepala nabinya juga ngomong begitu. Wah, kalau demokrasi udah bener ini pasti. Ya, itulah sebabnya kekristenan bukan menganut faham demokrasi, tetapi menganut faham teokrasi. Ya, hal-hal yang nggak penting, yang lumrah, yang umum, bolehlah demokrasi. Tetapi hal yang penting, saudara, tanya Tuhan. Mau berperang, tanya Tuhan. Mau pelayanan, tanya Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Bolehkah aku maju berperang? Atau aku menunda? Ya. Next, 12. Juga semua nabi itu bernubuat demikian katanya. Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Wah, luar biasa. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Waduh saudara, ini luar biasa. Ya, para nabi 400, semua nubuat kayak begitu, luar biasa. Tapi saudara, cek bagaimana kehidupan mereka menghasilkan buah roh enggak? Tuhan yang pertama dan yang utama tidak.
baru manusia. Akibat kita mengasihi Tuhan, baru mengasihi sesama. Tentu mengasihi itu dengan kerendahan hati. Amin, saudara. Mari kita lihat next. Ya, akibatnya nubuat itu berasal dari roh dusta. Jadi kalau saudara tidak mengeluarkan buah-buah roh, tidak percaya telah menerima buah-buah roh, kemudian menghasilkan buah-buah roh. Kalau saudara percaya telah menerima buah-buah roh, pasti saudara menghasilkan buah-buah roh. Enggak mungkin enggak. Kenapa kita tidak bisa menghasilkan buah-buah roh? Karena kita tidak percaya telah menerima buah-buah roh. Bagaimana caranya supaya saudara bisa percaya telah menerima buah-buah roh? Belajar saudara. Belajar roh saudara nurut dipimpin sama Roh Kudus. Ya, nanti saudara terus menerus melatih roh saudara dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Dipimpin Roh Kudus. Saudaranya yang melatih roh saudara dipimpin Roh Kudus dengan cara berdoa dalam roh. Saudara nanti peka. Amin, saudara. Nah, di sini saudara-saudara, itu saudara bisa mengeluarkan buah roh. Saudara, tapi dengan iman yang sama, percaya telah menerima yang sama, saudara saudara gunakan karunia-karunia roh. Karunia perkataan tadi, karunia pengetahuan tadi, karunia kuasa atau tanda heran dan mujizat tadi. Jadi saudara harus latih semuanya. Dan jangan itu saja, saudara juga latih di dalam pelayanan. Karunia apa saudara? Apakah saudara sebagai nabi, rasul, gembala, dan lain sebagainya tadi. Nah, saudara harus percaya telah menerima. Saudara harus keluar dari zona nyaman saudara. Saudara mulai pelayanan kepada Tuhan, ya. Oke. Nah, kalau melayani Tuhan harus buah-buah roh terjadi. Kemudian karunia-karunia roh terjadi, ya. Saudara baru jawatan, ya. Pelayanan, ya. Di sini saudara, kalau saudara dan saya tidak mendasari dengan buah-buah roh atau mengasihi Tuhan yang pertama dan yang utama, ya, kemudian akibatnya nubuat itu bisa berasal dari roh dusta. Siapa yang ngasih? Tuhan. Nggak main-main. Takut. Ya. Takut banget saudara. Takut nggak sih saudara? Takut. Ya. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku? Maksudnya Mika itu nggak pernah menubuatkan yang baik tentang Raja Israel. Melainkan hanya malapetaka. Nah, saudara-saudara kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang menggunakan karunia-karunia roh, saudara dasarilah dengan percaya telah menerima buah-buah roh. Saudara, kita nggak boleh mengasihi orang, siapapun itu. Kita tidak boleh mengasihi anak kita lebih daripada Tuhan. Ingat Imam Eli. Ya, Imam Eli mati dan anaknya mati juga. Tuhan adalah yang pertama dan utama. Kalau engkau dan aku mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, pasti engkau mengasihi anakmu. Pasti engkau mengasihi sesamamu. Pasti engkau mengasihi musuhmu sekalipun. Amin, saudara. Nah, kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Ya. Nubuat itu adalah pesan Tuhan yang dilakukan dengan iman. Tapi walaupun iman telah percaya telah menerima, tetapi ternyata roh dusta. Mari ayat 19. Maka Mika, kata Mika, sebab itu dengarlah firman Tuhan. Ini Mika, si nabi yang benar tadi, ya, yang mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi sesamanya. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya. Tuhan duduk di atas tahtanya. Dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya. Para malaikat Tuhan berdiri di dekatnya. Di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Next. Dan Tuhan berfirman. Ya, Tuhan berfirman kepada siapa, saudara? Kepada bala tentara. Malaikat Tuhan tadi.
Siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang? Nanya saudara, siapa yang membujuk Ahab untuk maju berperang? Supaya ia tewas di Ramot Gilead. Oh, saudara. Maka itu saudara, kalau jadi raja, jadi pemimpin, jadi orang tua, saudara itu mesti yang benar hidupnya. Jangan sampai Tuhan mengambil keputusan, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang. Ya, kalau saudara dinubuatkan 400 orang baik-baik, saudara, praise the Lord. Kalau saudara dinubuatkan 1 orang yang tidak baik, tadi baik 400, yang 1 tidak baik, saudara mesti dipertimbangkan. Ini berasal mana? Berasal dari Tuhan enggak? 2 kelompok ini perkataannya berbeda. Ya, saudara, walaupun seorang yang ngomong, saudara lihat hidupnya bagaimana, menyenangkan Tuhan atau tidak. Atau 400 orang ini yang menyenangkan raja, bukan menyenangkan Tuhan. Padahal Raja Ahab sudah paham betul bahwa Milka ini selalu ngomong yang gak baik, ya, sehingga raja itu gak suka sama dia, ya. Supaya ia tewas di Ramot Gilead, maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Siapa saudara? Bala tentara malaikat Tuhan tadi. Oke, ayat 21. Kemudian tampillah satu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Dari sekian banyak, yang satu bilang begitu, yang satu bilang begini. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Terus Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Caranya gimana? Dengan apa? Ayat 22. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta. Ngeri. Ya, hasilkan buah-buah roh. Dalam mulut semua nabinya 400. Kurang lebih 400 tadi. Termasuk pemimpinnya. Ia berfirman, ya, roh tadi. Biarlah engkau, ini Tuhan berfirman. Biarlah engkau membujuknya, Tuhan ristui. Dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Wow, ini di balik layar, saudara. Akibat nubuat yang berasal dari roh dusta. Ya, ini roh dusta yang kerja. Oke. 23. Karena itu, ini perhatikan ini saudara. Ini ayat kuncinya saudara. Ayat 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Hati-hati kalau kita tidak mengasihi Tuhan yang pertama dan yang utama. Ya saudara-saudara, Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Walaupun kau percaya telah menerima. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Ya saudara, menetapkan malapetaka untuk Raja Ahab, Raja Israel. Oke, next 24. Saudara lihat. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana, pemimpin dari 400 nabi tadi. Ditamparlah pipi Mika serta berkata, mana boleh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Lah ini kan percaya telah menerima kan? Nabi Sedekianya ini percaya telah menerima kan? Iya kan? Mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Nah saudara, walaupun saudara percaya telah menerima, kalau saudara tidak menghasilkan buah-buah roh karena percaya telah menerima buah-buah roh, jangan cuma percaya menerima karunia-karunia roh. Jangan saudara cuma percaya menerima jabatan pelayanan. Jangan saudara, tetapi saudara harus percaya telah menerima buah-buah roh. Itu adalah dasar supaya saudara dengan percaya yang sama, saudara percaya telah menerima karunia-karunia roh. Dengan dasar yang bersama, saudara percaya
percaya telah menerima pelayanan dari Roh Tuhan. Ya, amin, saudara, haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Percaya telah menerima. Jangan saudara kepenginnya, saudara ada mujizat, ada kesembuhan, bisa melayani. Wah, kelihatannya bisa tampil ke orang lain. Ya, saudara dipuji-puji. Tapi saudara ingat, saudara Milka ditampar pipinya. Dan saudara kalau saudara ingin lanjutkan baca sendiri, saudara baca sendiri. Ya, oke. Nah, next saudara. Nah sekarang, kalau nubuat itu karena saudara mengasihi Tuhan, maka nubuat itu berasal dari roh kebenaran. Yang dinubuatkan dari roh kebenaran itu pasti terjadi. Jadi kalau ada perkataan kita yang gak terjadi, itu pasti saudara-saudara, walaupun saudara sudah percaya telah menerima, berarti saudara tidak mengasihi Tuhan yang utama dan pertama. Gampang kan? Paham ya saudara? Ya. 1 Raja-Raja 22 ayat 25. Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihat pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Ya, oke. Jadi nama Mika langsung bernubuat. Engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Oke, next. Ya, 34. Tetapi seorang, ya saudara, apa yang dinubuatkan kalau berasal dari roh Tuhan? Karena engkau mengasihi Tuhan yang utama dari yang pertama. Bukan mengasihi sesamamu yang pertama dan utama, tapi mengasihi Tuhan yang pertama dan utama. Saudara, nubuat itu pasti terjadi. Ya, jadi saudara bisa dilihat orang doakan orang itu terjadi apa enggak terjadi, orang ngomong itu terjadi apa enggak terjadi. Lihat dia itu mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama. Memang mengasihi Tuhan akan mengasihi sesama, tapi kalau engkau mengasihi sesama, engkau menomorduakan Tuhan. Ya, itu akan terjadi saudara, roh dusta yang terjadi. Kayaknya saudara percaya menerima. Ya, tapi itu roh dusta. Siapa yang ngasih? Tuhan yang menempatkan. Aduh saudara, kalau setan yang menempatkan mispantes. Tapi yang takut Tuhan yang menempatkan. Tuhan juga yang merencanakan supaya Ahab mati. Ya, saudara-saudara, kita lihat ayat keempat. Yang dinubuatkan itu pasti terjadi. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja. Ya, sembarangan saja dari pihak saudara musuh. Dan mengenai Raja Israel. Di mana saudara? Di antara sambungan-sambungan baju jirahnya. Ngawur, tapi bisa kena. Kenanya yang keselip di antara sambungan-sambungan baju jirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar. Ini Raja Ahab dari pertempuran sebab aku sudah luka. Mari kita baca berikutnya 35. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu. Dan raja tetap ditopang berdiri di dalam keretanya berhadapan dengan orang-orang Aram itu, musuhnya. Sampai ia mati. Pada waktu petang darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung keretanya. Jadi dia mati dan darahnya mengalir. Ayat 36. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu. Nah, benar kan saudara? Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Lari kan saudara? Yang dinubuatkan itu benar. Tapi kalau yang menubuatkan itu tidak ada kelihatan buah-buah rohnya, pasti itu palsu. Jadi saudara dan saya jangan sembarangan percaya dengan nubuatan. Kalau saudara tidak lihat apakah dia benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Ya. Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya.
Tapi kalau orang itu cinta Tuhan sungguh-sungguh, apa yang dikatakannya itu pasti terjadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita mesti hasilkan buah-buah roh. Supaya apa yang dinubuatkan kepada kita adalah keselamatan. Ya. Tapi keselamatan asli, bukan palsu. Ya. Oke, 37. Raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria. Lalu mereka menguburkan raja itu. Raja di Samaria. Terakhir. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria. Maka darah raja dijilat oleh anjing. Dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal, pelacur, mandi di tempat itu. Sesuai firman Tuhan yang telah diucapkannya. Saudara-saudara, apa yang bisa kita tarik ke depan? Saudara harus percaya telah menerima. Percaya telah menerima apa? Buah-buah roh. Sampai saudara hasilkan buah-buah roh. Saudara, kalau saudara ingin mengasihi Tuhan, yang pertama dan utama, itu nggak bisa kalau saudara tidak percaya telah menerima dulu. Kalau saudara sudah percaya telah menerima, baru kerjakan. Apa yang bisa kamu buat untuk Tuhan. Ya. Kemudian, hasilkanlah kasih, mulai saudara bertindak untuk mengasihi Tuhan. Demikian juga percayalah telah menerima karunia-karunia roh. Mulai saudara berdoa dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Mulai percaya telah menerima, kemudian mulai bertindak. Berdoa dalam bahasa, menafsirkan bahasa roh, bernubuat. Saudara-saudara, kalau sungguh-sungguh engkau melatih dirimu, rohmu untuk peka seperti Samuel, maka engkau akan mendapat penglihatan. Engkau bisa, saudara-saudara, membedakan roh. Engkau akan bisa mengalami, saudara-saudara, semua yang dijanjikan tadi. Demikian juga jawatan. Mulai ambil alih pelayanan. Mulai melayani Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, itulah yang Tuhan katakan. Mari kita tutup mata. Mari semua kita bangkit berdiri. Haleluya. Percayalah telah menerima. Percayalah telah menerima. Percayalah telah menerima buah-buah roh. Percayalah telah menerima karunia-karunia roh. Percayalah telah menerima pelayanan roh. Mulai bertindak. Dan itu tidak akan pernah palsu. Kalau saudara dan saya tidak mengasihi Tuhan yang utama dan yang pertama, Tuhan bisa memberikan roh dusta kepada saudara. Ayo saudara, mulai bertindak dengan iman. Aku percaya telah menerima. Aku mengasihi Tuhan. Percaya telah menerima. Aku mengasihi Tuhan. Aku percaya telah menerima. Aku mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Lebih dari keluargaku, lebih dari diriku, lebih dari pekerjaanku, lebih dari apapun.
Angkat tanganmu. Percaya telah menerima buah-buah roh. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan damai, engkau akan sukacita. Engkau akan murah hati, engkau akan lembut. Engkau akan menolong orang lain. Saudara, percaya telah menerima buah-buah roh. Hal yang sama. Percaya telah menerima karunia-karunia roh. Mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Mulai saudara menafsirkan bahasa roh. Mulai bernubuat. Saudara-saudara, Tuhan akan mengaruniai membedakan roh, pengetahuan dan hikmat. Bertindaklah saudara-saudara. Alami kesembuhan. Alami mujizat. Bertindaklah dengan iman. Percaya telah menerima. Engkau telah mempunyai karunia iman. Ambil tindakan, percaya telah menerima. Ambil tindakan, percaya telah menerima bahwa engkau melayani Tuhan. Awali dengan percaya telah menerima. Kemudian bertindaklah. Allah ada di sini. Saya rasakan ada hadirat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan. Hasilkanlah buah-buah roh. Siapapun yang sakit, percayalah telah disembuhkan. Yang bangkrut, percayalah telah menerima pemulihan dalam pekerjaanmu, pemulihan dalam keluargamu. Percayalah telah menerima. Mulai melayani Tuhan. Keluar dari zona nyamanmu. Engkau akan menerima zona nyaman yang dari Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera. Hasilkanlah buah-buah roh. Allah ada di sini. Apakah engkau takut? Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau hidup tanpa ketakutan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan hidup dalam damai sejahtera. Kalau engkau mengasihi Tuhan, keluargamu dipulihkan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, pekerjaanmu akan dipulihkan. Angkat tanganmu. Jamah akan HP-mu. Jamah akan laptopmu. Jamah akan TV-mu. Ambil komitmen di hadapan Tuhan. Aku percaya telah menerima buah roh. Aku telah menerima karunia roh. Aku telah menerima jawatan roh. Percaya saja, semuanya pasti jadi. Percaya saja, semuanya pasti jadi. Asal engkau dan aku mengeluarkan buah-buah roh. Asal engkau dan aku percaya telah menerima buah-buah roh. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saya rasakan hadirat Allah keluar dari tubuh saya, dari tangan saya. Menjamah saudara. Engkau yang percaya telah menerima, terjadi sekarang. Terimalah kuasa Tuhan mengalir dalam tubuhmu.
Yesus, haleluya. Yesus, terimalah kuasa Tuhan yang mengalir. Roh kebenaran, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.